Saya pernah sih dapat pesan seperti itu, kayak mimpi waktu kayak contohnya waktu tugas pada saat DVI untuk AirAsia, pada saat saya di Surabaya, saya kayak ada pesan ada yang minta tolong itu, "Tolong tolong tolong," gitu kan. Pada saat itu saya lagi sibuk di postmortem, saya nggak lihat di antemortem dan tidak lihat di rekonsiliasi. Tiba-tiba mimpi itu seperti ada orang minta tolong gitu. Terus saya terbangun, waktu itu saya bawa residen saya, "Dik, kok kayak ada yang minta tolong ya?" "Kenapa Dok?" Gitu. "Nggak tahu." Saya tidur lagi, balik lagi gitu loh, seperti ada tapi dengan suara yang lain dia minta tolong, maksudnya, "Dek, kayaknya ada yang nggak bener deh di DV ini karena udah seberapa hari kok ada yang belum sampai masuk ke rekonsiliasi. Main yuk ke antemortem, kita lihat," gitu kan, pengumpulan data di mana seperti apa gitu. Nah, setelah sampai di sana Halo kawan UGM. Hai kawan UGM. Aduh, sekarang hostnya tiba-tiba 2 gitu ya? Iya dong. Biasanya 1 kita berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Tapi Kali ini kita kompak ya, bajunya Alhamdulillah. sama. Oke, ya momen kali ini spesial Kak Astri kita berdua karena Oke. memang narasumbernya atau tamunya juga spesial hari ini. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Kita mau bahas tentang dunia forensik. Ya, langsung aja nih, nggak usah pakai surprise ya. Itu Jadi, oke Dit. Jadi waktu kemarin dikasih tahu, besok kita temanya kan tentang forensik nih. betul. Sangat menarik ya, karena Menarik tapi berat catatannya. berat tapi menarik. Iya, Gimana dong? iya, udah gitu. berat, menarik tapi Makanya menarik aku ajakin juga. kamu biar nggak berat. Siap. Ya, Oke. apa sih yang terbesit di benak Kak Astri pertama kali mendengar kata forensik sebenarnya? Ini kalau aku sih seperti masyarakat pada umumnya ya, aku tuh kayak setiap dengar kata forensik, yang selalu diingat itu kejadian-kejadian yang sering terpapar di layar kaca. Jailah, Oke, kayak apa kaitannya sih, bencana, terus kejahatan. pasti bener banget kayak gitu, Kejahatan. terus Apalagi kasus-kasus kekerasan nah gitu itu ya. salah satunya. Apakah benar kalau dokter forensik itu hanya mohon maaf mengurusi mayat? Apakah benar dokter forensik itu hanya membedah mayat yang sudah meninggal? Katanya mereka juga bisa komunikasi sama arwah. Oke. Nah, ini benar atau enggak? Gitu mungkin kita akan langsung klarifikasi langsung. Daripada katanya-katanya kan Iya, sudah hadir betul. bersama kita kawan UGM semuanya di Yes. studio UGM Podcast. Betul Selamat sekali. datang Dokter Lipur di sini. Selamat pagi Dokter Selamat Lipur. pagi. Sehat selalu Pak Bu Dokter ya. salam sehat. Ini sebenarnya saya agak grogi juga sebenarnya karena kaitannya sama dokter forensik tuh apa ya? Cukup luas Mbak Astri sebenarnya. Dokter forensik tuh ya kejahatan diurus, ya. Kecelakaan mungkin kayak pesawat, kapal atau transportasi lain itu juga diurus ya. Sampai pada akhirnya bencana alam seperti gunung berapi meletus misalnya atau tanah longsor. Nah, itu juga salah satunya itu juga ya salah satu tanggung jawab juga untuk mengungkap kebenaran seperti itu. Mulia banget ya Dit ya. Mulia banget, ini salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Benar nggak sih Dok yang saya sampaikan tadi? Mungkin apa tanggapannya dari Dokter Iya. Lipur? Kalau sementara ini banyak orang hanya tahu forensik itu ngurusin jenazah. Betul. Tapi sebenarnya forensik itu kalau saat ini ada 4 bidang yang dibidangi. Yang pertama adalah medico legal. Jadi kita juga bergerak di masalah medico legal untuk masalah hukum, untuk advokasi. Jadi contohnya pada saat orang akan mendonorkan ginjalnya, mendonorkan kornea matanya, itu butuh suatu advokasi supaya tidak akan ada dampak hukum di kemudian hari. Jadi sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling tidak punya masalah antara resipien dan donornya. Kemudian juga sekarang mulai banyak somasi, banyak sekali tuntutan ke dokter. Nah, banyak sekarang ahli forensik yang sudah berdiri di dua sisi, dia belajar juga masalah hukum dan juga tentang medico legal, sehingga dia akan bisa membantu teman-teman yang kedokteran yang tanda kutip nih, biasanya dokter tuh taunya nyelempeng-lempeng aja masalah medis, nggak tahu masalah hukum. Itu juga ada. Kemudian ada yang bergerak di bidang patologi forensik. Nah, patologi forensik yang tadi ngurusin masalah jenazah, ngurusin masalah tentang identifikasi misalnya jadi bencana alam, baik itu karena ulah manusia atau karena alam. Ya, kemudian ada juga yang masalah tentang forensik klinik. Forensik ini adalah justru pasiennya bukan orang mati di sini, pasiennya orang-orang hidup yang mengalami KDRT, yang dia mengalami penganiayaan, kemudian klitih yang belum meninggal, itu adalah domain dia. Ada juga kita punya satu bidang lagi, ada sero biomolekuler.
di mana dia lebih banyak pengungkapan terhadap masalah laboratorium. Jadi kayak toksikologi kemarin tuh kasus-kasus keracunan, bahkan kalau yang biomolekuler kasus-kasus untuk paternity klinik. Banyak orang sekarang menanyakan, bapak saya siapa sih gitu. Banyak orang mempertanyakan hal seperti itu. Itu masuk ke laboratorium di serobiomolekuler. Oke, wah berarti banyak sebenarnya, termasuk yang masih hidup pun itu juga bisa. Iya. Jadi tidak hanya mengurusi mayat dan otopsi begitu, tapi juga yang masih hidup gitu, itu juga Iya, bisa. itu juga ada kaitannya. Oke. Tadi mungkin di awal kita belum ini ya dok, belum kenalin ke kawan UGM yang dengerin podcast kita gitu. Kalau Dokter Lipur itu dari Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FKKMK UGM. Iya. Ini saya aja tuh mungkin termasuk orang yang nggak sering dengar loh tentang departemen ini gitu. Nah mungkin bagi kawan-kawan UGM yang mungkin juga mendengarkan podcast kita, bisa dokter berbagikan gitu informasi. Sebenarnya ketika kita masuk ke FKKMK departemen ini tuh peluangnya tuh apa sih dok gitu? Jadi pada saat di Tadi departemen sih, di awal dokter udah jelasin ya kayak luas banget ternyata. Iya, seluas itu sih. Jadi kalau di FKKMK terutama di Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal, kita juga punya divisi-divisi. Ada divisi Mediko Legal, ada divisi Patologi Forensik, ada divisi Patologi Klinik, dan ada divisi serobiomolekuler yaitu di laboratoriumnya. Jadi kita bisa masuk ke semuanya di situ. Oke, kayak yang dijelasin dokter di awal tadi ya. Jadi itu. Iya bener, aku juga takjub loh, ternyata forensik nggak sesempit yang kita lihat selama ini ya. Betul gitu ya. Jadi memang itu, luas gitu. banget. Tapi mohon maaf kalau di gelarnya Dokter Lipur ini ada SH-nya juga. Memang dituntut untuk SH dulu atau itu istilahnya jalan hidupnya dokter untuk sebenarnya karena saya lebih berminat ke arah bidang mediko legal. Jadi pada saat saya akan mengambil konsultan, jadi ada 4 konsultan di situ ya. Tadi saya katakan ada 4 divisi tadi. Pada saat saya ambil konsultan mediko legal, saya belajar masalah hukum juga. Karena itu sangat menunjang untuk saya bisa berdiri di dua sisi. Ada di sisi hukum dan di sisi kedokteran. Yang akan terutama ingin bantu juga buat teman-teman yang kena kasus yang sekarang kita nggak jarang kan kita dengar dokter dituntut dan sebagainya ya. Oh gitu, itu alasan kenapa dokter bisa mengambil SH-nya itu tadi. Iya. Ya. Oke, wah luar biasa loh. Jadi belajar ilmu hukum, belajar juga ilmu kedokteran loh. Iya, karena mau nggak mau itu serangkaian juga kan dok. Iya. Kerjanya tuh sepaket gitu ya. Iya, karena kita banyak sekali kerja kita yang bersinggungan dengan masalah hukum ya. Benar. Karena kasus-kasus pidana hampir semuanya masuk ke kita ya. Jadi minimal harus tahu lah tentang hukum seperti apa. Bener banget. Kita aja taunya pasti langsung ke kasus. Iya, gitu. Kasus. Iya, gitu, pokoknya ya forensik kan, tuh kaitannya pokoknya dengan itu semua gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal pilihan hidup ini Bu Dokter. Jadi dokter forensik tuh emang cita-cita dari kecil atau gimana sih? Enggak. Lah terus gimana ini? Dulu kecil pengen apa? Saya kecil tuh cita-citanya pengen jadi insinyur. Yang saya bisa bangun rumah, saya bisa desain rumah, saya bisa ngatur interior di dalamnya gitu. Itu cita-cita masa kecil. Aduh, jauh banget ya berarti dari mulai jadi insinyur pengennya, tapi ujung-ujungnya jadi dokter forensik. Iya. Terus ada nggak momen apa sih dok yang akhirnya bikin wah ini aja nih? Jadi sebenarnya karena bapak saya tuh kerja di bidang kesehatan, jadi bapak ada di P2M jadi untuk penyakit menular. Dan bapak itu pun banyak bersinggungan dengan dokter-dokter ya. Karena itu dia pengen sekali anaknya itu ada yang salah satu yang jadi dokter. Nah kebetulan kakak saya itu nggak ada yang minat semua di situ gitu. Dan saya sebagai anak yang paling kecil dan saya paling dekat dengan bapak waktu itu pengen wujudkan aja cita-citanya bapak gitu kan. Dan juga waktu itu bapak udah ngomong pokoknya nek kamu nggak kuliah di UGM atau di UPN gitu. Saya waktu itu ada 2 pilihan di UPN dan UGM, bapak nggak mau biayain gitu. UPN saya udah dengan semangat pokoknya saya ngambil di minyak karena bayangan saya ternyata tomboy ya. Saya tuh kerja nggak pengen pakai rok yang cantik, pakai sepatu. Pengennya pakai jeans mungkin gitu ya. Pakai jeans, pakai topi dan saya ada di lapangan. Iya. Saya pengen jadi seperti itu. Terus kemudian ada 2 pilihan yaitu di UGM-nya bapak minta kedokteran. Doa awal sih kedokterannya nggak diterima itu. Supaya supaya saya bisa masuk di perminyakan. Di minyakan saya bisa kerja. Ternyata nggak diterima kalau doa yang jelek gitu ya. Lebih kuat doa bapaknya. Ya, lebih kuat kan bapak saya ternyata kebetulan waktu itu diterima kedokteran dan kita dapat sepakat UPN diterima, UGM diterima.
harus ngambil yang UGM. UGM. Berarti yang UPN direlakan gitu ya. Iya. Teknik Buset. perminyakan loh. Dari awal loh. Gak main-main semua jurusannya. Jurusannya gila semua. Teknik perminyakan itu cuma ada di UPN kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Dan itu sulit juga, Itu sulit bro. juga loh. Ya, teknik loh apalagi. Wah, luar Oke. biasa emang Dr. Libor. Kalau ini, kemudian akhirnya Di kedokteran. terima di kedokteran. Iya. Pengalaman pertama dok, sampai kedokteran terus ini kan berarti spesifikasi ya? Iya, Kalau spesialis ngambil ya. forensik tuh. Iya. Kok gini sih? Ya Kayak, karena saking excitednya nah gitu itu ya. kayak aku pengen tahu gitu. Kemudian dokter salah satu orang yang memutuskan untuk aku mau spesialisasinya forensik aja deh gitu. Apa sih dok yang bikin ke situ gitu? Terus pengalaman yang gak terlupakan apa? Mungkin waktu kuliah gitu-gitu. Iya, mungkin karena forensik anggap orang ilmu yang aneh ya. Banyak orang yang tidak pengen masuk di forensik. Kalau banyak orang bilang bukan daerah basah buat cari duit sebenarnya Oh. di forensik gitu kan. Tetapi dari kecil saya senang banget baca buku, terutama adalah baca-baca buku detektif. Nah, Conan misalnya. Dulu belum ada Oh, Conan dulu zaman belum ada saya. Conan ya. Jadi ketahuan saya produk tahun berapa gitu. Enggak, Adit loh dok, bukan saya ya. Astagfirullah. Jadi kayak apa Sidney Sheldon terus Enid Blyton gitu ya. ya Enid Blyton. Saya dulu seneng, saya punya koleksi untuk 5 sekawan Sabta Siaga. Hmm. Saya juga waktu kecil baca itu dok. Mungkin kita nggak jauh kali ya. Kalau Sherlock Holmes masuk gak? Ya, Masuk juga ya? ya, Oke. saya suka baca kayak gitu ya karena itu mungkin. Terus kemudian setelah koas waktu itu pikiran pertama saya karena saya senang anak, saya pengennya masuk spesialis anak. Cuma saya melihat waktu itu di forensik ini jenjangnya jauh banget antara yang junior dan senior. Junior ini bawahnya nggak ada, lama sekali. Kemudian saya bersama dengan 4 orang teman yang waktu itu sama-sama koas. Apa ya kejadian ya, besok kita itu koas forensiknya UGM harus nunut ke UI atau nunut ke UNS karena nggak ada regenerasinya. Dari situlah akhirnya kita sepakat kita harus selamatin nih supaya ada yang mau ambil forensik dan kita harus tunjukin bahwa forensik itu tidak sesempit itu loh. Forensik itu juga bisa berkarya loh, bisa kemana saja. Mau cari duit juga bisa kok cari duit. Akhirnya kita sepakat di situ. Tetapi di tengah jalan dari 4 teman ini 3 ada suatu kendala, akhirnya saya yang masuk di forensik. Wih. Keren. Keren banget. Ini- Waktu itu berapa orang dok? Waktu Waktu saya masih jadi residen masih sendiri ya, nggak ada yang Sendiri. lain ya. jadi kayak private gitu ya? Iya. Sendirian gitu ya di forensik. Iya waktu itu waktu itu seniornya banyak yang udah Hmm. konsultan, jadi udah dokter spesialis forensik banyak. Tetapi saya masuk awal, tapi kemudian di bawah saya nggak begitu lama, setelah setahun banyak juga sih yang masuk juga di situ. Oke. Dok, mohon izin dok, kalau saya excited sebenarnya dengan forensik. Kalau dokter sendiri pertama kali menangani waktu itu apa? Kasus apa atau mungkin ada waktu itu bencana apa yang setelah lulus dari spesialisasi forensik ini langsung terjun? Sebenarnya yang waktu itu yang bikin saya nggak lupa sampai sekarang itu adalah kasus waktu itu pembunuhan yang keluarga juragan becak yang ada di Langenastran. Yang itu adalah kakek, nenek, cucu sama ada 4 jenazah yang kemudian meninggal, kemudian ditaruh di berangkar dan itu baru ditemukan seminggu kemudian. Jadi pada saat masuk itu udah banyak yang loncat-loncat gitu. Apa itu ya? Oh, Ulat. belatung. Belatung yang loncat-loncat yang udah keluar dari lubang-lubang itu kayak bunga itu Karena nyeprok mohon gitu. maaf, mayatnya sudah terlalu lama. Iya, dia kan ditemukan udah 1 Udah minggu. seminggu. Itu yang nemuin pertama siapa dok waktu itu? Saya lupa Ya, yang warga ya. kali ya? Jadi udah ditemuin, udah dibawa ke tempat kita. Nah, pada saat masuk shock juga, kok langsung 4? Mungkin kalau 1 sih enggak ya. Dan itu satu keluarga ya? Satu keluarga langsung 4. Akhirnya sebentar keluar dulu. Jadi keluar dulu, ngedemin otak ya waktu itu. Yuk kita kerjain. Itu tuh yang jadi one of my biggest question. Iya. Kayak dok, gimana cara ngatasinnya gitu? Kayak persoalan-persoalan mental gitu kan? Ya kita Dokter. harus ngebalik mindset ya. Jadi pada saat menghadapi suatu mayat, kita harus bisa merubah bahwa itu bukan suatu subjek, tapi itu menjadi suatu objek. Sehingga kita akan bekerja ya sama aja sih sama orang-orang bekerja, bahwa itu adalah objek yang harus kita cari. Oke. Berarti setelah misalnya habis dari TKP gitu, ya udah lepas aja gitu. Ya,
nggak ada yang pernah ngikutin sampai rumah itu. Ya nggak nyambung. Ya mungkin Sampai saat ini nggak ada. Padahal pengen ada. Kalau ada gitu mintain nomor togel kali ya. waduh ini berat sekali nih kalau udah bahas ke situ. Tapi mohon maaf dok, katanya dokter forensik itu bisa ngobrol sama arwah. Kalau ngobrol saya nggak pernah ngobrol sama mereka ya. Tetapi Dapat pesan mungkin. saya pernah sih dapat pesan seperti itu, kayak mimpi waktu, kayak contohnya waktu tugas pada saat DVI untuk Air Asia pada saat saya di Surabaya. Saya kayak ada pesan, ada yang minta tolong itu, tolong gitu kan. Pada saat itu saya lagi sibuk di postmortem, saya nggak lihat di antemortem dan tidak lihat di rekonsiliasi. Tiba-tiba mimpi itu seperti ada orang minta tolong gitu. Terus saya terbangun, waktu itu saya bawa residen saya, Dik, kok kayak ada yang minta tolong ya? Kenapa dok? Nggak tahu. Saya tidur lagi, balik lagi gitu loh. Seperti ada, tapi dengan suara yang lain dia minta tolong. Maksudnya, Dek kayaknya ada yang nggak bener deh di DVI ini, karena udah seberapa hari kok ada yang belum sampai masuk ke rekonsiliasi. Main yuk ke antemortem, kita lihat gitu kan, pengumpulan data di mana sekarang seperti apa gitu. Nah, setelah sampai di sana memang ada beberapa hal yang kemudian kita benahi bareng-bareng dengan teman-teman yang lain yang sudah biasa lakukan DVI dan kemudian bisa masuk. Setelah itu besok malamnya ya udah nggak ada lagi yang minta tolong. Selain itu nggak ada dok. Selain itu saya belum pernah Alhamdulillah nggak ada. belum pernah. Pernah sih pada saat kamar jenazah dirombak. Jadi kamar jenazah dirombak, diperbaiki gitu kan di Sarjito karena kita ada dana. Terus saya itu orangnya kan sering naruh kunci sembarangan gitu. Nah, begitu taruh kunci, sering kalau mau pulang itu bingung nyari kunci. Kunciku tadi di mana ya? Kunciku di mana? Karena kan waktu dulu kita pindah sana, pindah sini gitu kan. Suatu saat tiba-tiba kunci itu ada di ruang otopsi. Aku bilang, loh aku tuh dari tadi nggak masuk ruang otopsi, nggak mungkin kan kunci itu ada di situ gitu. Tapi tiba-tiba ada di situ. Oh, gitu. Terus kalau kayak gitu dokter gimana? Ya nggak apa-apa, paling cuma tak omongin aja, nggak usah ku cek aku bilang gitu. Dan itu di ruang otopsi itu isinya mayat semua itu. Iya Bisa dok. dibilang kayak Enggak gitu. juga sih ruang otopsi bersih kalau pada Ya, tapi saatnya ada. ngeri ya. Iya. Bisa dibilang tuh. Tetapi harusnya berarti harus ke forensik Sarjito ya. Boleh dok. Iya, Kapan-kapan forensik ya? Sarjito itu nggak semenakutkan karena saya kebetulan instalasi di sana. Oh gitu. Jadi saya bikin di tengahnya ada tamannya, ada kolamnya gitu. Mah bagus tuh. Jadi Harus saya gitu. pengen bilangkan image bahwa kamar jenazah itu selalu menakutkan, selalu serem, enggak. Oh gitu. Oke. Ya kapan-kapan kita bolehlah ke sana. Boleh, silakan bisa Boleh ya lihat. sebenarnya? Boleh, silakan masuk. Oh, gitu. Boleh. Ya, tapi tetap didampingi dokter libur nggak ya? Jangan kita jalan sendirian gitu Nggak ya. boleh juga ya kan dok. Tapi kalau bisa pagi ya dok ya, jangan malam lah ya. Sampai pada akhirnya mungkin kalau saya bertanya gini dok, pernah nggak sih tugas sebagai seorang dokter forensik itu mengganggu kehidupan atau mungkin membuat kehidupan sehari-harinya dokter itu nggak nyaman? Misalnya melihat makanan jadi seolah-olah itu apa gitu, yang menjijikkan gitu lah. Itu pernah nggak sih dok? Saya kalau selama jadi dokter forensik udah enggak, tetapi di awal kuliah di kedokteran itu pernah. Jadi awal kuliah kedokteran itu kita ada anatomi yang dulu harus praktikum. Anatomi itu 13 SKS. Banyak banget ya. Waktu zaman saya dan itu dibagi menjadi tiga semester. 3 semester. Nah, pada saat kita harus buka itu saya bayangin waktu harus kita ke arah muskulus ya, ke otot itu, serat-serat otot itu saya bagiin kayak gudeg gitu. Saya sampai beberapa saat gak doyan makan gudeg karena itu. Karena sama dengan otot. Iya, kayak otot yang udah busuk gitu. Aduh, kalau diceritain gitu terus kita bayangin ya. Tapi setelah Oke. itu ya udah di kemudian hari sudah enggak. Sudah maksudnya istilahnya terbiasa gitu ya. Udah terbiasa. sembuh lah dalam tanda kutip ya. Oke, gudeg Oke. aja dianggap kayak Ya otot ya? ini apa itu kan sayurnya itu kan dok. Ya, iya. Ya mungkin itu karena sugesti mungkin di awal ya iya, dok di ya. awal kan saya masih awal kan juga sebenarnya nggak pengen kan masuk di situ, Aha. tapi harus Gitu. masuk gitu kan, belum bisa merubah mindset ya, baik itu ada suatu objek gitu. Oke, tapi kalau sekarang makan gudeg udah Wah, normal lagi sekarang dok. Apapun. jangan ditanya. Apapun ya. Saya Harus memakan gitu. segalanya. Iya. Harus gitu dokter kerjanya berat. Betul. Bisa lama ya dok nyelesain. Iya. Kalau tetap gak doyan makan bisa gampang sakit dong. Nah, iya sih. Ya, Apalagi kalau di bencana kita bisa bayangin di Palu itu kita sampai nggak dapat makan setiap hari itu makannya 3T, teri, telur, tempe. Repeat. kering-kering semua ya. Iya, karena nggak ada kan di sana mau makan ikan. Beli ikan tuh murah, tapi kita beli ikan, ini kan sungai nih kemarin, nggak taunya Oh iya ya makan apa? Bener banget. Waduh.
Oke dok, mungkin pertanyaan saya berikutnya gini. Kalau tadi kan dokter menyampaikan kecelakaan transportasi mungkin juga butuh bantuan forensik. Lalu tadi juga pembunuhan itu juga butuh bantuan forensik. Kalau bencana alam, kira-kira seperti apa andil dari seorang dokter forensik? Ada nggak? Sama aja, bencana alam kita biasanya ambil adanya di DVI untuk Disaster Victim Identification. Jadi untuk identifikasi jenazah-jenazah yang saat itu menjadi korban. Saya ingat banget peristiwa yang ada di Bantul, gempa Bantul, kita nggak lupa. Gempa Bantul sebagian besar tidak masuk ke Sarjito. Mereka begitu meninggal langsung dimakamkan. Setelah kejadian tersebut beberapa saat kemudian saya dapat surat dari pamong di sana yang mereka minta surat kematian. Saya mengatakan kalau saya nggak meriksa, saya nggak bisa ngasih surat kematian. Kenapa? Karena saya takut kalau itu disalahgunakan. Ya kan? Saya nggak meriksa, nggak benar-benar orang itu meninggal, saya pastiin itu si A, si B yang meninggal, saya harus ngasih surat kematian. Ternyata sekarang ada sesuatu kayak ngurus di bank, terus kemudian untuk waris itu harus ada surat kematian. Nah, itu yang dibutuhkan dari sisi hukumnya. Nah, kita bantu di sini adalah kalau kita meriksa kemudian teridentifikasi berarti kita akan mengeluarkan surat kematian. Karena itu hak dari jenazah itu juga, kita memenuhi hak dari jenazah tersebut untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Gitu. Berarti kalau seperti itu nanti kaitannya apa yang diperiksa dari si korban bencana alam itu? Nah, kalau di dalam sistem identifikasi kita ada dua, yaitu dengan metode primer dan sekunder. Kalau yang primer kita bisa pakai yaitu dengan sidik jari, karena hampir semua orang sidik jarinya berbeda. Terus kemudian kita menggunakan odontologi, yaitu adalah odontogram gigi, karena gigi itu berbeda. Struktur gigi. Ya, struktur berbeda. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan DNA, biomolekuler. Nah, DNA ini yang awal adalah dia mahal. Kemudian kalau gigi, hampir semua dokter gigi itu tidak membuat odontogram awal pada semua pasiennya, tidak punya gambaran gigi secara keseluruhan. Itu yang menjadi kesulitan kita. Padahal kalau kita lihat di petunjuknya di Permenkesnya penelusuran rekam medis bahwa pasien awal gigi itu juga harus diperiksa, dibuatkan odontogram dulu di awal, gitu kan. Nah, kalau sidik jari kita banyak terbantu karena sekarang di KTP itu ada sidik jari semuanya dan itu sudah online kan, sudah masuk di dalam database gitu. Itu saya temukan kemudahan dengan sidik jari pada saat bencana di Palu. Di Palu ketemu yang atlet para layang yang dia orang Bali gitu kan. Nah, itu kebetulan dia sudah membusuk tetapi sudah mengelupas kulitnya. Jadi kulit di tangan sudah mengelupas, tapi masih bisa saya lepas satu persatu dan itu masih meninggalkan sidik jari yang sangat bagus gitu. Akhirnya kemudian saya ambil, saya kelupas kulit jarinya, kemudian kita cuci, terus kemudian kita masukkan ke tangan kita, baru kita coba dengan menggunakan alat, terdeteksi bahwa itu adalah si A, si B. Wah, dokter, speechless saya. Mulia loh itu loh. Wow. Itu untuk mengidentifikasi caranya satu tadi korban loh. lah ya. Dicuci, dikelupas itu beneran dok? Iya, jadi kan karena memang udah terkelupas kan, jadi udah beberapa hari sudah mulai terkelupas kan kulitnya. Kita harus menyelamatkan sidik jari yang ada di jari-jarinya ini. Oke. Dan itu butuh waktu lama nggak sih? Iya, harus pelan-pelan sih kita lepasinnya, terus kemudian harus kita bersihkan juga kan, karena waktu itu kan kena tsunami. Jadi kita harus bersihkan, sampai bersih kita keringkan, baru kemudian kita cobain di situ di alatnya. Ngeri sih, kalau aku bayangin aku di posisinya Dokter Lipur tuh kayak, ya Allah, berat. Makanya kamu Adit, bukan Dokter Lipur. Iya, itu Dokter, bedanya. Kalau selama jadi dokter forensik nih, paling jauh bertugas sebagai dokter forensik di mana? Maksudnya kayak misalnya menangani bencana atau kecelakaan atau kasus apa gitu? Kalau paling jauh kayaknya baru sampai di Palu kemarin ya. Sebagian besar sih saya Bom Bali 2 saya sudah ada di sana. Terus kemudian Australian Embassy waktu itu bom Bali Australian Embassy. Terus kemudian ada beberapa yang kayak kemarin Air Asia, Sukhoi gitu kan. Sukhoi yang di Gunung Salak itu ya. Terus kemudian yang ada tenggelam imigran yang dari Timur Tengah yang ada di Selat Madura. Terus kemudian kemarin terakhir yang di Palu. Wah, hampir semuanya disebutin dokter, kita menyaksikan semuanya di layar kaca ya. Menyaksikan semua. Keren banget Dokter Lipur. Iya, itu andil dari dokter forensik tuh banyak banget loh ya, itu mengidentifikasi jenazah,
mengidentifikasi mungkin sebab kecelakaan dan lain sebagainya itu mungkin juga salah satunya di forensik juga bisa masuk Iya, gitu. bisa masuk di situ. Pernah nggak sih nanganin kasus yang menurut dokter tuh paling berat? Atau mungkin lama deh istilahnya orang itu atau jenazah itu teridentifikasi? Kalau teridentifikasi, kalau sudah tinggal tulang-tulang itu yang kita sulit. Kalau kayak kasus Merapi yang pertama itu kan hanya awan. Itu kita hampir 95% kita teridentifikasi. Merapi yang kedua itu kita hanya bisa identifikasi 33%, sekitar hanya sepertiganya kita bisa identifikasi. Karena apa? Karena sudah kena larvanya sehingga tinggal tulang. Nah, ini ada yang cerita yang lucu ya. Setinggal tulang-tulang ini. Jadi seminggu setelah mereka boleh masuk, itu tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang dia datang ke tempat saya dengan bawa tulang. Dia mengatakan, "Dok, ini saya yakin ini tulang bapak saya. Karena dia ada di bawah tempat tidur bapak saya yang saya temukan, saya kumpulkan." Akhirnya saya minta waktu 1 minggu, kemudian saya konsultasi dengan ahli antropologi, kita punya ahli antropologi, kita periksa tulang tersebut. Nah, seminggu kemudian si anak tersebut datang, si bapak itu datang, dan bawa peti, bawa bunga dan sebagainya. Saya katakan bahwa tulang yang dibawa itu, memang sebagian besar sebenarnya tulangnya tulang hewan, tetapi ada tulang manusia juga di situ. Saya katakan bahwa tulang ini adalah seorang perempuan, perkiraan usianya ada 20 tahun, dan tinggi badannya sekitar 150-an. Karena memang masih tulang panjang. Nah, tetapi bapak itu ngotot. Bapak saya, iya, tetapi ini yang tulang yang ditemukan bapak ini seperti ini. Nek bapak jenengan wedok, umurnya 20 tahun, saya bilang itu. Ya silakan nih di aku, saya bilang itu. Nah, akhirnya dia mengatakan, yaudah nggak apa-apa dok, tetap saya akan makamkan dengan tulisan Mrs. X. Wow. Kayak nggak selesai-selesai ya pengen ceritain tentang dokter forensik. Iya, pokoknya tapi asik aja gitu. Ya bukan asik tapi gimana ya? Seru karena ini Seru. mungkin kita juga baru kali ini kan ngobrol sama dokter forensik gitu kan. Dan ini juga maksudnya ya pengalaman pertama kita juga tahu tentang dunia forensik itu seperti itu gitu loh. Nggak hanya ngurusin mohon maaf jenazah yang dibunuh, tapi juga yang kecelakaan tuh prosedurnya tuh seperti ini. Bahkan yang bencana alam pun juga diurus juga sama kedokteran forensik gitu loh. Gitu. Ini nggak sih dok? Aku tuh suka bertanya-tanya gitu dengan pekerjaan dokter yang seperti itu, berbagai macam objek ya tadi nyebutnya ya, objek yang dihadapin itu selesai tugas itu kayak kerasa happy gitu nggak sih? Maksudnya kayak ada joy yang terpancar gitu. Iya sih biasanya, apalagi kalau misalnya kita misalnya kasus orang gitu. jadi kayak kasus, terus kemudian kita bisa tahu ya sebab kematiannya apa gitu, misalnya kasus pidana gitu, sebab kematiannya apa, terus kita diskusi sama penyidiknya, oh benar nih bisa bantu penyidik ini untuk bisa mengungkap, itu ada suatu mungkin senang bisa bantu gitu ya. Terus kemudian kalau diidentifikasi, pada saat kita melakukan identifikasi dan bisa mix gitu loh, oh benar nih ini jenazahnya si A, ini jenazah si B, walaupun bentuknya kan kalau jangan dibayangin kalau jenazah itu meninggal kemudian dia sudah membusuk akan sama seperti pada saat dia masih hidup, pasti akan berubah kan, mengalami perubahan. Itu suatu kepuasan tersendiri yang bisa kita dapatkan. Oke. Kalau masih ngomongin tentang jenazah, tadi kan dokter bilang ya kalau misalnya karena saya tuh menganggap mereka itu sebagai objek. Pernah nggak sih dok sekali atau berapa kali gitu merasa punya kaitan emosional gitu sama? Pernah, yaitu waktu Merapi. Jadi pada waktu Merapi, saya sejak SMP saya senang naik gunung. Kebetulan saya sampai punya orang tua angkat yang ada di sana, Pak Udi, sama Bu Udi. Itu Bu Udi itu adiknya Mbah Marijan. Setiap kali saya naik gunung waktu itu namanya anak sekolah ya, kalau nggak punya duit ya kita makannya di dapur. Minta ibu makan nasi jagung gitu kan. Kalau punya duit makanya di warung gitu kan. Nah, keterikatan batin itu sangat erat sekali. Nah, pada saat Merapi kemarin, kebetulan Bapak yang jadi korban. Jadi sebenarnya dari awal saya sudah udah rasanya nggak enak aja gitu kan. Waktu Bapak masuk ke ke ruang masih sempat dirawat. Terus kemudian Mbah Marijan sebenarnya yang jadi korban. Kalau Bapak kan karena sudah dikenali pada saat dirawat. Mbah Marijan yang jadi korban. Dengan Mbah Marijan saya dekat. Jadi Lebaran sebelum kejadian,
saya sempat diingatkan sama Bapak, sama Pak Udi, mbok sungkem ke Simbah. Tapi kan kalau lebaran tuh yang ke tempat Mbah Marjon tuh banyak sekali. Sehingga sesuk mawon Pak, saya bilang gitu. Sesuk mawon Pak, nek pas sepi mawon kula saya sungkem. Waktu itu kan memang sudah saya sering ke Barak, tapi dengan PMI untuk memberikan pengobatan tes kesehatan ke pengungsi-pengungsi. Sok mana pas kula tugas teng Barak, kula tak sowan Simbah. Sampai 3 kali Bapak itu ngucapin nyuruh saya untuk ke Mbah Marijan. Saya tetap kekeh enggak. Saya malah kita itu enggak pernah punya foto ya Pak. Saya bilang itu sama Pak Udi. Mbok foto yuk, saya bilang. Saya juga enggak tahu kenapa waktu itu saya pengen foto dengan beliau. Saya aku tak njupuk pecis. Bapak itu dandan. Jadi selama ini Bapak itu enggak pernah mau foto. Bapak saat itu mau foto, malah ambil peci dandan. Sopo ngerti foto ini sanggup pengiling-iling. Bisa untuk mengingat gitu ya. Buat pengingat gitu. Waktu itu Ibu sampai ngomong, Budi, Bapak ini ngendika apa toh bilang gitu. Boten ngerti niku Bapak. Sampai kita foto, beberapa hari kemudian terjadi Merapi meletus. Dan kemudian saya sudah sampai di ruang jenazah. Pada saat melihat Mbah Marijan tuh punya ciri khusus ya, jempolnya kan kok gini karena patah tulang dan tidak kembali. Sehingga pada saat ngancingan masih nggak bisa baju. Nah, pada saat saya begitu melihat jenazahnya, saya begitu, Mbah Marijan, ada rasa bersalah, saya nggak sempat sungkem di hari Lebaran gitu kan, karena setiap Lebaran saya mesti sowan ke sana. Terus pada saat harus melakukan pemeriksaan identifikasi, ya saya buka, saya periksa, tapi nggak sadar air mata tuh netes gitu kan. Sampai anak-anak nanya, Dok kok tumben nangis? Saya tuh orangnya jarang nangis di depan umum. Dok kok nangis? Saya akhirnya minta sama residen, Dek diperiksa, Dek, saya keluar. Nah, saat itulah karena saya punya keterikatan batin dengan beliau. Karena saya di sana di SMP, jadi saya sedekatnya sebenarnya sama bapaknya Mbah Marijan, Mbah Hargo. Oh, Mbah Hargo. Iya, Mbah Hargo itu bapaknya Mbah Marijan yang dulu sering nemenin saya kalau naik gunung. Oke. Ya, Haru banget ya. iya, itu identifikasi mbahnya sendiri loh. Sampai Lah iya, orang yang paling deket gitu gimana sih rasanya? Ya, setiap hari misalnya kalau naik gunung kan mampir gitu ya. Iya, kita mampir makan di sana, Barangnya nyari gitu. makan gratis lagi. Dan belum sempat sowan ya, Dok. Sowan, Iya. sungkem ya. Oke. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Yes, baik. Oke, And the last but not least, Dok, mungkin kita udah mau closing. Pesan-pesannya untuk kawan UGM semuanya, terutama mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman yang sama seperti dokter. Misalnya dari awal nih, aku sebenarnya tidak menginginkan di Menjadi sini, dokter tapi gitu. akhirnya aku bisa mencintai karena prosesku. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa sharing untuk kawan UGM semuanya. Sebenarnya pada saat kita bekerja, kalau kita sudah masuk dunia kerja atau pada saat kita sekolah gitu ya, pada saat kita menuntut ilmu, kuncinya cuma satu kok, lakukan dengan hati. Pada saat kita melakukan dengan hati tanpa suatu paksaan gitu kan, kayaknya semuanya jadi indah, kayaknya semua jadi enak gitu. Karena kalau kayak di forensik kalau kerja sudah di bencana, kadang-kadang kita 1 minggu kan nggak pulang gitu kan, tapi rasanya jadi enjoy aja gitu. Jadi intinya hanya satu, kerjakan dengan hati dan kerjakan dengan tulus saja, ikhlas saja pada saat kita mengerjakan. Kalau mau masalah rezeki, saya kira Tuhan sudah atur di sana ya. Dan saya bilang kalau di forensik, nanti di forensik daerah yang kering enggak juga sih, rezekinya sama aja kok. Oke. Pesan yang sangat bagus juga untuk kita, Dit. kalau boleh kita beri tepuk tangan, kita tepuk tangan sama Dokter Lipur dong. Keren pokoknya. Dokter ini. Lipur. Ini tadi dokter datang ke sini bawa buku judulnya Antara Mayat, Tragedi dan Perkara. Boleh dong ditunjukin ke kawan UGM semuanya sambil sedikit cerita. Apa sih isi buku ini? Mungkin gambaran singkatnya aja, Dok. Ya, buku ini sebenarnya ditulis oleh 13 forensiker, kita bilangnya forensiker perempuan, yang masing-masing menulis dengan gaya versinya tentang apa sih pengalaman hidupnya, apa sih yang dialami di dunia forensik. Ini sebenarnya tahun lalu dipersembahkan pada saat kita launching pada saat Hari Kartini. April kita akan tunjukkan bahwa kalau selama ini orang mengenal bahwa kayak dunia forensik dunia laki-laki banget gitu ya. Enggak kok, banyak juga kok cewek-cewek. Jadi ini masalah bias gender aja, jadi yang juga belajar tentang forensik. Mungkin itu. Oke, ini kalau mau beli bukunya di mana, Dok? Ada sih bisa secara online, juga ada juga ini diterbitkan oleh Rayana ya, Rayana Komunikasi dulu. Jadi ada di online-nya.
Oke. Oke, nanti Bukunya. bolehlah kita coba pelajari juga dunia forensik seperti apa antara mayat, tragedi, dan perkara. Dan yang lebih menarik adalah ini ditulis semua oleh perempuan, Oke, guys. oh luar biasa sekali. Kartini-kartini forensik gitu ya ibaratnya Iya. gitu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali Dr. Lipur. Ini kalau saya boleh baca nama lengkap dan gelarnya, Dr. Lipur Rianti Ningtyas Budi Setiawati, SH. Spesialis FM itu forensik. Forensik mediko-legal, K-nya konsultan. Wah, luar biasa. Dokter spesialis forensik yang juga dosen, peneliti di Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko-legal FKKMK UGM. Wah, luar biasa. Pokoknya pengalaman yang disampaikan oleh Dr. Lipur, ya bisa kemungkinan kalau misalnya saya belok gitu ya, pengen jadi dokter forensik juga ya. Nggak usah. Jadi host aja. Jadi host. Dokter Lipur, terima kasih Yes. banyak sudah meluangkan waktu dan tenaga dan semuanya untuk mau sharing sama kita di UGM Podcast kali ini. Betul. Kalau lain waktu kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi, semoga dokter masih berkenan. Ya, mungkin berikutnya Biasa kita ya. ngobrol di kantornya Dr. Lipur yang di Sarjito. Boleh, mungkin. kita Boleh, bikin konten silakan. di sana mungkin ya. Ada Boleh, konten apa kapan? ini? Ya nanti kita kan diskusi ketemu sama lagi. dokter-dokter yang lain. Yes, Betul. betul. Oke. Dan untuk kawan UGM semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk share juga Jangan lupa podcast kita ke- subscribe juga Mm-mm. ya. Kita ada channel di YouTube dan juga Spotify ya. Tuh, di-share ya di sosmed-sosmed kamu supaya kita makin semangat untuk bikin podcast. Dan sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya. Betul. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Oh, seru ya.